Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumin nahdhati waddin. Ashabal fadilah hadratil ulama wal masyayikh wal habaib, akhil azizir rahimil karim, Gus Miftah Maulana Habibur Rahman atalallahu baqa'ah, dhukhran lana wal ummah fi sihatin wa afiyah. Mudah-mudahan Gus Miftah panjang umur, sehat walafiat sebagai aset umat Islam, aset kaum santri yang sangat mahal. Yang saya hormati Bapak Dirlantas Polda DIY Gus Kombes Alfian, Gus juga ini. Lora Kombes Alfian, a'azzahullah bi'izzih. Mudah-mudahan dimuliakan dengan kemuliaannya Allah. Beserta rombongan. Ini Mbah Yai Dikin. Wah, luar biasa ini. Ini kumisnya palsu, kumisnya saya lihat tadi. Palsu kumisnya ini. Ya, seniman, budayawan, sekaligus apa? Sekaligus pencipta lagu. Pencipta lagu. Ya, alhamdulillah. Yang saya hormati, saya banggakan. Iya. Anak-anak santri pesantren Ora Aji, Allah iftah qulubkum wa yasihil umurakum wa yaqdi hawaijakum wa yuballigh maqasidakum. Bapak-bapak Ibu sekalian yang saya hormati, manusia itu bahasa Arabnya insan. Apa? Insan itu kata kerjanya anas. Adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin anisah. Anas, anis, anisah, insan itu maknanya harmonis, akur, rukun, saling kangen, saling mencintai, saling melengkapi, saling mendukung. Nah, jadi kita dilahirkan di muka bumi membawa amanah yang paling melekat sebelum amanah agama, sebelum amanah ilmu pengetahuan, sebelum amanah harta jabatan, sebelum amanah keluarga. Amanah yang paling melekat sejak lahir sampai nanti kita kembali ke akhirat, amanah insaniyah. Apa? Mari kita berupaya membangun tatanan kehidupan yang harmonis. Kalau ada dua orang, dua tetangga, dua saudara, tidak harmonis, orang tidak saling nyapa, orang nyopo, sudah 2 bulan, itu berarti dua orang itu sedang leren istirahat jadi insan. Lagi leren jadi insan. Maka Rasulullah memberi toleransi, kalau terpaksa konflik paling maksimal 3 hari 3 malam. Itu masih diatur kalau Gusti Allah. Tapi lebih dari 3 hari 3 malam sudah bukan insan namanya. Bukan insan yang sebenarnya. Ini yang paling sulit. Ini yang paling susah. Oleh karena itu kita semua tahu hadisnya apal kabeh. Nabi Muhammad tidak sekali-kali diutus oleh Allah kecuali membawa misi akhlakul karimah. Innama bu'ithtu liutammima makarimal. Akhlak di sini bukan hanya cium tangan, unggah-ungguh, bukan hanya itu. Akhlak itu jamak, plural. Mufradnya, singlenya, khuluk. Apa? Khuluk itu kosakata dari kata kerja kholako.
Ya kholaqo, create Allah, kosakatanya ada dua. Kholaq, ciptaan Allah yang bersifat material, dimensial, temporal. Satu lagi ciptaan Allah, khuluq, wujud kita yang disebut oleh Allah imaterial, universal, ideal, perennial. Itu namanya wujud kita khuluq. Kalau dijamakkan menjadi akhlak. Jadi misi Nabi Muhammad adalah membangun manusia yang sempurna akhlaknya, spiritualitasnya, ruhaninya. Itu yang paling penting misi Rasulullah SAW itu. Nah, belum bicara agama, sebelum bicara akidah, sudah bicara akhlak dulu. Karena manusia ini bermartabat atau tidak tergantung akhlaknya. Panjenengan kagungan tetangga, Pak Haji, rajin sholat, tapi omongannya kasar, sombong, congkak, seneng boten. Panjenengan gak ada tonggo sebelah kiri, Kristen, non-Muslim, Katolik, tapi saya ramah, halus, sopan, penolong, seneng boten. Nah, disinilah insaniyah yang berakhlak. Bukan hanya agama. Ngoten nggih? Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat sebuah bangsa tergantung budaya akhlaknya, bukan agamanya. Bukan agamanya. Contoh, negara Afghanistan, Bu, Pak, 100% Muslim. Orang-orang non-Muslim Afghanistan itu. 99% Sunni, madhab Hanafi, Maturidiyah, Naqsyabandiyah. 1% Syiah, Muslim kabeh lah. Hanya terdiri dari 7 suku. Kalau kita kan 414 suku Indonesia ini. Perang terus, wis 40 tahun. Maulid Nabi dibom, Jumatan dibom, rumah sakit dibom, madrasah dibom, presidennya dibunuh. Profesor Burhanuddin Rabbani. Sampai sekarang paten-patenan, podo Islame, podo Afganistane. Panjenengan pengen jalan-jalan ke sana? Pengen ketemu karung Islam sana, itu Islam tuh. Pengen? Suang sulit pun Jepang. Jepang agamanya nggak jelas. Kristen bukan, Yahudi bukan, Islam bukan, Hindu, Buddha bukan, Konghucu bukan. Jenenge agama Shinto, agama lokal, agama namanya Shinto. Tapi negara Jepang budaya maju, akhlaknya baik, tertib, taat aturan, pejabatnya tidak ada korupsi, tidak ada manipulasi, tidak ada penodong, copet, garong, rampok, nggak ada. Saya ke sana sudah 2 kali. Aman, tentram, malam-malam jalan-jalan, tenang hati kita. Panjenengan pengen buat mereka apa? Tuh, padahal bukan orang Islam padahal. Jadi nomor 1 manusia itu adalah apa? Akhlaknya. Alhamdulillah paham. Nah, pesantren ini, pesantren mana saja terutama Ora Aji Al-Fatah yang menang. Pesantren Ora Aji yang menang, yang berhasil, yang sukses. Al-Fatah. Ini dalam rangka membangun akhlak manusia. Agar manusia sadar membawa misi insaninya. Silahkan di kanan kiri di luar pesantren, tawuran, jogedan, maksiat, bahkan kekufuran, kefasikan. Di dalam pesantren tenang. Insya Allah putra-putra panjenengan yang di sini tetap konsisten istiqomah. Tidak ketularan. Tidak terkontaminasi dengan keadaan kenakalan di luar pesantren ini. Ngoten mboten? Podo karo dongenge Nabi Musa. Nabi Musa sejak bayi, singkawit bayi, dipelihara oleh Siti Asia di dalam istananya Fir'aun sejak bayi. Yang di dalam istana itu kekufuran, nyembah Fir'aun, kefasikan, kelakuan orang bener, maksiat, joget-jogetan, minum-minuman, mabok-mabokan, nah jero istana ngoten niku.
Tapi Musa sejak kecil, remaja, dewasa, jadi wong tidak ketularan kufur, fasik, maksiat, mungkarat. Kenapa? Coba ini panjenengan, semua panjenengan sing kawit bayi nang jero omahe isih mungkarat. Apa kekufuran, kefasik, kira-kira ketularan mboten? Nabi Musa mboten. Coba. Pada uripe nang jero istana yang isinya tadi itu. Karena apa? Karena dididik tarbiyah ruhaniyah, pendidikan spiritual rohani oleh seorang imro'atun mukminatun mukhlisah, oleh seorang perempuan yang mukmin, yang beribadah, yang ikhlas, yaitu Siti Asyah. Nah, pesantren ini Gus Miftah lah contohnya, itu seperti Siti Asyah yang akan membimbing, merawat, membangun, membentuk akhlaknya panjenengan sedoyo, walaupun di luar silahkan jogedan, silahkan mungkarat, silahkan maksiat di luar, di pesantren Ayo Ngaji, tetap santri-santrinya berakhlakul karimah. Paham boten? Nabi Adam. Nabi Adam diwei ilmu karo Gusti Allah. Intelek, sarjana lah kalau zaman sekarang. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Terus apa? Tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Nabi Adam diberi ilmu cukup, intelek, cerdas. Malaikat kalah angkat tangan. Pun. Tapi Nabi Adam yang profesor doktor itu, yang SHMH, SIK, MH, MHum, SH, kegoda oleh hawa nafsu, kegoda oleh iblis, tergoda oleh istrinya. Hati-hati, istri itu kadang sering goda loh. Istrinya yang ingin tertarik makan buah yang dilarang. Adam tidak punya pertahanan spiritual. Akhirnya memetik buah yang dilarang, Adam diusir dari sorga. Paham? Ratusan ribu tahun taubat, Allah belum terima taubatnya. Dengan membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanal khasirin, Adam dibuang di gunung Himalaya, Siti Hawa dilempar ke Jeddah, makanya Jeddah itu artinya nenek, Jeddah itu artinya nenek. Ratusan ribu tahun baru ketemu di gunung Arafah. Coba. Setelah diterima taubatnya, Nabi Adam bisa diterima taubatnya setelah mendapatkan pencerahan spiritual. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Setelah Nabi Adam menerima pencerahan, menerima nur mubasyir dari Allah dalam hatinya, baru taubatnya diterima. Jadi kesimpulannya, ilmu tidak ada gunanya. Pinter orang artinya kalau spiritualnya bobrok. Kalau rohaninya bobrok. Ayo sing korupsi pinter apa bodoh? Sing semena-mena sewenang-wenang pinter apa bodoh? Wong bodoh nyolong tanah paling geser patok, ser, gitu ya. Jenengan misalkan jenengan pengen memperluas tanah tangga di patok geser ser, ngoten nggih, semeter, 2 meter, 5 meter. Tapi wong pinter piro? Ribuan hektar dicaplok. Ratusan ribu hektar bahkan. Itu wong pinter, paling jenengan pinter apa bodoh niki? Wong bodoh mencuri sandal ning masjid. Wong pinter pabrik sandal yang diambil. Wong bodoh mencuri ayam. Wong pinter peternakan ayam. Kalau tidak punya tarbiyah ruhaniyah. Oleh karena itu era sekarang yang serba bebas, liberal, dengan medsos, YouTube, WA atau apalagi lah, Google, satu-satunya jalan adalah
dipesantrenkan. Menurut saya, percaya kula monggo mboten napa-napa. Menurut saya satu-satunya jalan anak kita agar betul-betul menjadi anak yang baik dipesantrenkan. Syukur di dalam pesantren ada SMP, SMA, SMK, ada perguruan tinggi berbagai jurusan, ya syukur. Ngoten nggih? Jadi satu-satunya jalan dipesantrenkan. Pesantren tidak ada tawuran, nggak ada narkoba, nggak ada hubungan seks bebas di pesantren, nggak ada minum-minuman. Tapi kadang-kadang ada santri nakal, ya siji loro telu 10 20 30 40 lah 50 terus lah. Tapi secara rata-rata insya Allah kalau santri punya komitmen dengan agama, akhlakul karimah, dan tetap mempunyai jiwa nasionalis. Tidak ada kiai pesantren, pesantren NU terutama, pesantren NU yang tidak nasionalis. Yang ngajari ngebom, yang ngajari radikal, nggak ada. Kiai NU semuanya diperintah atau nggak diperintah, diminta nggak diminta, ada amplopnya nggak ada amplopnya, ada SK-nya nggak ada SK-nya, tetap nasihati masyarakat, sing akur, ojo tukaran, sing sabar. Mboten kiai NU, nggak ada SK-nya, nggak ada honornya itu, nggak ada itu. Sing akur, sing sabar. Ini betul-betul berperan besar, peran penting meringankan Pak Polisi dalam rangka menjaga kesatuan persatuan masyarakat. Malah sampai ngeten, ono wong matur karo kiyaine, istri kula galak kiai, cerewet, galak, bawel, ketus, apalagi. Cerewet, galak, bawel, ketus, kaku. Terus piye? Mau saya cerai, Kiai? Mau saya cerai? Coba saking api Kiai. Ojo sabar. Kudu-kudune kawin maneh wae. Kata kiainya loh, bukan kata saya. Kata kiainya itu loh. Kalau terpaksa tadi daripada cerai, istrinya galak, cerewet, bawel, keras, sombong misalkan. Wani karo suami, tapi tetap kiai nasihati, ojo cerai. Kudu terpaksa, kawin mana. Hadirin saya hormati pun. Nah, mari kita ingatkan diri kita sendiri. Tanggung jawab kita semuanya. Anak kita mau jadi apa? Generasi yang akan datang mau kita kemanakan? Ini era namanya era pop culture war. Al-Ghazwul Hadari. Serangan budaya. Anak-anak kita tidak bangga dengan budaya kita. Kalau mau keren niru barat. Kalau mau keren niru Amerika. Bebas. Contoh kecil, apa itu cium tangan kiai orang tua? Apa itu cium tangan Habib dan kiai? Kuno itu. Wonten-wonten anak sing wonten saniki. Itu namanya serangan budaya. Pop culture war. Ini akan grogoti budaya kita. Yang akan menggerogoti budaya kita. Nah, Kados Gus Miftah ini punya kewajiban harus memelihara sarawatil istima'iyah, sarawatil hadariyah, culture capital. Kita punya kapital, kita punya modal besar, yaitu modal sosial dan modal budaya. Duit orang duwe, ya paling piro orang duitnya lah. Teknologi nggak nguasain. Terus terang mawon lah kita kiai-kiai ini, teknologi nggak nguasain. Duit orang paten duwe. Gus Miftah termasuk sugih lah, kiai sugih lah. Ya kiai liane kan mobilnya Luxio, Grand Mark, Masya Allah. Sandale Lili. Minyaknya misik. Tasnya itu bukan merek Gucci, bukan. Yang pojok tulisannya, Musyawarah Majelis Ulama DIY. Nah, tapi rata-rata kita ketinggalan di bidang materi atau kekayaan. Kita harus bangga, kita punya apa? Kapital sosial, atharawatil ijtima'iyah, dan kapital kultural, culture kapital, yaitu kita punya budaya, kaya dengan budaya. Ini yang bisa kita andalkan. Duit orang duwe, teknologi ketinggalan.
bedil orang duwe. Tapi kita punya apa? Kapital sosial. Masyarakat masih rujuk karo kiai. Coba niki diundang mboten? Mboten kan? Enggak diundang, enggak apa, orang 10.000 kumpul. Ini salawat ijtimaiyah yang namanya. Kapital sosial harus dipelihara. Jangan sampai berkurang, bila perlu bertambah. Kapital budaya apa? Yang paling penting apa budaya? Ayo dipelihara budaya kita, ciri khas kita umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Apa? Baca maulid Nabi setiap malam Jumat. Setiap ada akekah, syukuran anaknya lulus, syukuran munggah pangkate, syukuran omae dadi. Baca apa? Baca apa? Berjanji, deba, apal mboten? Apal mboten? Mboten apal? Sing apal apa sing apal? Ojo dibanding kayak apal itu ya? Ini dalam rangka memelihara kapital sosial dan kapital kultural, yaitu mari kita pertahankan, bahkan kita perkuat bacaan-bacaan berjanji, deba, burdah. Paham boten? Jangan sampai berkurang, bila perlu bertambah. Ada yang ngomong, orang Jakarta, Jogja betul nonton. Ada yang bilang, maulid Nabi itu bid'ah. Bid'ah itu artinya tidak ada zaman Rasulullah. Kata siapa mas? Kata siapa Tad? Ini Tad, apa tadi SAG, sarjana? Agak gimana? Sejak zaman Rasulullah, para sahabat berlomba-lomba membikin puisi, bikin syair, memuji-muji Rasulullah. Kan baca berjanji sih muji-muji Rasulullah. Berjanji, deba, simtu duror, burdah, itu sih muji-muji Rasulullah. Nah para sahabat dulu juga berlomba-lomba memuji Rasulullah. Sampai ada 4 jilid saya kumpulkan. Ada 4 jilid. Saya punya itu. Kumpulan madah al-madaih nabawiyah. Pujian-pujian terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wong Gusti Allah mawon ngalem nang Kanjeng Nabi. Gusti Allah mawon ngalem. Setelah 8 tahun Rasulullah di Madinah, kembali ke Mekah setelah 8 tahun, diikuti oleh ribuan sahabat. Sebelum masuk kota Mekah, berkemah dulu di luar kota. Orang Mekah, Abu Sufyan melihat, luar biasa Muhammad ini. Besok masuk kota Mekah berdarah-darah. Akan bergelimpangan mayat-mayat. Bumi hangus, rumah-rumah dibakar, Muhammad mau balas dendam ini. Kira-kira gitu, sangkaannya gitu. Nabi Muhammad paginya masuk kota Mekah. Memang ada, ya sebagian banser lah, kira-kira kayak banser gitulah. Al-yaum yaumul malhamah, hari ini hari balas dendam. Nabi dengar, apa itu salah itu? Jangan. Al-yaum yaumul marhamah, hari ini hari kasih sayang. Hari ini hari kita bangun kembali silaturahim. Karena seluruh penduduk Mekah sedulur kabeh. Kerabat semua dengan Kanjeng Nabi, satu suku Quraisy. Tidak ada balas dendam. Tidak ada balas dendam. Saya maafkan semuanya. Orang Mekah yang ketakutan sembunyi dalam rumah semuanya keluar. Menyalami Nabi Muhammad dengan mengatakan bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, sungguh engkau Muhammad orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia, cucu dari seorang kakek yang mulia, semuanya masuk Coba. Akhirnya jumlah orang Islam setelah Mekah masuk Islam lebih dari 100.000 orang Mekah masuk Islam. Sikapnya Kanjeng Nabi yang seperti ini, akhlaknya Kanjeng Nabi seperti ini, dialem, disanjung karo Gusti Allah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Muhammad, kamu santun, kamu ramah, kamu pemaaf Muhammad, kamu bukan orang pendendam. Maka mereka simpati sama kamu masuk Islam semuanya Muhammad. Seandainya walau kunta fadzan ghalidhal qalb, kalau kamu congkak,
kasar, mencaci maki, go pentung, sweeping, takbir. Ada nggak di sini di Jogja gitu, Pak? Ada nggak ada. Kasar omongannya, mencaci maki, ngancam-ngancam, meden-medeni, takbir. Niscaya mereka orang Mekah lan faddu min haulik, lari menjauhi kamu Muhammad. Fa'fu anhum Muhammad. Maafkanlah mereka. Ayo saged boten niru Kanjeng Nabi, saged boten? Saged boten? Orang yang kemarin nipu panjenengan 10 juta dimaafkan, saged? Jawab. Yang kemarin nyuri sepeda motor panjenengan dimaafkan, saged? Kanjeng Nabi memaafkan orang Mekah yang dulu ngelarani Kanjeng Nabi, nyakiti Kanjeng Nabi. Mate ini sahabat Yasir, mate ini sahabat Sumayyah, nyiksa Sayyidina Bilal, nyiksa Sayyidina Suhaib Ar-Rumi, dan lain-lain lah. Kanjeng Nabi Bambang sering disakiti, dipasangi duri ning ngarepe pintu, dipasangi jeroannya onta, perutnya onta, supaya Kanjeng Nabi keselarak gitulah. Walhasil dihina. Boten dendam, boten balas dendam, boten mangkel. Dimaafkan semuanya. Saged? Insyaallah lah ya, insyaallah jabis, insyaallah wes. Boten namung memaafkan, wastaghfir lahum, mintakan ampunan, jaluke pangapura kanggo mereka ini kepada Allah. Panjenengan saged? Yang kemarin mencuri sepeda motor dijaluke pangapura karo Gusti Allah, saged? Orang kompak jabe ya. Yang kemarin nipu panjenengan 5 juta didoake diapura, ya Allah dosane si A ini nipu kula 5 juta, muga panjenengan apura ya Allah, saged? Alhamdulillah. Itu muridnya Gus Miftah tenan iki. Ya Allah. Itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara orang yang muji-muji Kanjeng Nabi itu ada orang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Angel wis jenenge angel. Biasanya solikin, Toto. Ya. Ada orang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Muji-muji Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bar salat subuh. Innar rasula la sayfun yustadau bihi. Muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min Quraisyin qala qailuhum bibatni Makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syammul aranini abtalun labusuhumu min nasi Dawuda fil hayja sarabil. Kalau saya baca sampai subuh ini, kalau saya baca semua ringkasnya gini, sungguh engkau Rasulullah orang hebat, orang mulia, orang sukses, yang sukses memisahkan antara hak dan batil, antara kebaikan dan kejahatan, datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para pengikut yang gagah-gagah, berakhlak mulia. Kanjeng Nabi mboten nglarang orang ngendikan, ojo muji-muji aku bid'ah, mboten niku. Ojo muji-muji aku bid'ah. Enggak. Malah Kanjeng Nabi maringi hadiah selimut yang sedang dipakai. Kanjeng Nabi waktu lagi kemulan selimut. Selimutnya lurik-lurik. Bahasa Arabnya selimut garis-garis itu burdah. Nopo? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Muttaqiina ala furushim batoinuha min istabrok. Itu batoinuha selimut polos. Nah, selimut garis-garis namanya. Yang tidak percaya, menawi panjenengan boten percaya, ayo pergi ke Turki dengan saya. Ke Istanbul, masuk Museum Topkapi, masih wonten, masih wutuh burdai Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab sebagai hadiah setelah memuji-muji beliau. Ini fakta sejarah, gak bisa diingkari kalau sejarah. Gak bisa dilawan dengan dalil apapun kalau sejarah. Bukti Kanjeng Nabi setelah mendengarkan pujian memberi hadiah burdah. Monggo, nek ora percaya karo aku nang Turki, tiket tuku dhewe.
Nah, setelah itu, setelah kejadian itu, setiap ada qasidah yang isinya memuji-muji Kanjeng Nabi, dinamakan Qasidatul Burd. Sing paling terkenal di Indonesia, mbuh panjenengan apal ta ora? Burda karangan Syekh Muhammad Abu Sa'id Al-Busiri. Amin tadzakkuri jironim bidhi salami mazat tadam anjaro min muklatim bidami. Ayo sing hafal muni bareng ayo. Am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa aumadal barku fi dhulma'i min idami. Fama li aynayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta stafik yahimi. Ayah sabut sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi. Artinya amin tadzakkuri jironim bidhi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah engkau sedang rindu, kangen pada perempuan yang ada di desa Dhi Salam? Atau engkau teringat suatu hari angin bertiup kencang dengan panas terik matahari yang luar biasa di desa Kadhimah? Atau engkau lagi teringat malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa kamu gak enak makan, gak enak tidur? Kenapa kamu kurus kering, nangis terus? Pasti kamu lagi kena asmara. Pasti kamu dikangen seseorang. Jawabnya, na'am saro taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Ya laimi fil hawal udriyi ma'ziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar aku lagi kangen seseorang, lagi tergila-gila ingin ketemu seseorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang ku kangeni, pasti ente akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kamu kangeni, siapa? Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyun al-amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Huwal habibul ladzi da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Yang sedang ku kangeni adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul insi wal jin, Sayyidul arab wal ajam, Sayyidul alamil mulk wa alamil malakut, Sayyidud dunya wal akhirah. Dialah yang kutunggu-tunggu syafaat pertolongannya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nakhur bin Syaruh bin Arhu bin Falig bin Abir bin Al-Fahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Idris bin Hormuz bin Qinan bin Mihlayil bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Kanjeng Nabi jelas mboten? Leluhurnya panjenengan? Jawab. Leluhurnya panjenengan? Jelas? Ayo, 10 orang ayo. Bin sopo panjenengan ayo. Leluhurnya Kanjeng Nabi dari Nabi Adam sampai bapak dan ibunya dijaga oleh Allah. Hafizul ilah
karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lism tarokus sifah hafalam yusibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Gusti Allah menjaga leluhurnya Kanjeng Nabi dari adab sampai bapak dan ibunya. Dijaga dari apa? Apa dijaga apa itu? Tarokus sifah. Tidak ada seorang pun leluhurnya Kanjeng Nabi yang pernah berbuat zina. Tarokus sifah. Gak pernah berbuat zina. Dari Nabi Adam tadi yang saya sebut namanya, sampai Said Abdullah, sampai ibunya Siti Aminah. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum Nabi Adam. Begitu Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Nabi Adam. Terus mengalir anaknya, putranya, sampai ke kakeknya Syekh Abdul Muttalib, mukanya bersinar, pindah ke putranya Syekh Abdullah, mukanya terang benderang, masuk ke rahimnya Siti Aminah, 9 bulan dilahirkan Nabi Muhammad seperti bulan purnama. Saratun saro nurun nubuwati fi asariri ururihimul bahiyah wa badaru badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saratun saro nurun nubuwah, nur kenabian, Nur Muhammad mengalir dari Adam sampai ke kakeknya Abdul Muttalib, pindah ke bapaknya Abdullah, pindah ke rahimnya ibunya Siti Aminah. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wasallim. Setelah 9 bulan Kanjeng Nabi dilahirkan bagaikan bulan purnama. Abu Lahab dari kejauhan melihat rumahnya Aminah, kok terang benderang ya? Belum ada listrik, waktu belum ada listrik. Abu Lahab dari kejauhan, kamarnya Aminah kok terang benderang, ada apa itu? Abu Lahab perintah budaknya namanya Suwaibah. Siapa? Suwaibah. Coba Suwaibah, tengok ada apa sih rumahnya Aminah kok terang banget? Suwaibah pergi, balik lagi. Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dinamai Muhammad. Abu Lahab seneng mendengar berita ponakannya lahir lanang. Maka Abu Lahab, Suwaibah, kamu sejak hari ini bukan budak. Saya bebaskan. Saking seneng Abu Lahab syukuran. Bukan karo Gusti Allah apa karo sapa, syukuran. Syukuran karo pangerane lah. Kamu saya bebaskan Suwaibah. Aku seneng dia ponakan lanang lahir. Kamu bukan budak lagi, bebas, kamu merdeka. Niki mangke, niki nanti di akhirat, Abu Lahab pasti masuk neraka, tapi setiap hari Senin diangkat, dikeluarkan dari neraka. Selasa cemplung ke mana? Senin diangkat lagi. Selasa cemplung mana? Selamanya, selama-lamanya. Karena Abu Lahab pasti masuk neraka, nih Qur'annya wonten kan? Idza kana hadza kafirun ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab yang kafir, yang pasti masuk neraka jahim, saben hari Senin diangkat dari api neraka karena gembira menghormati lahirnya Kanjeng. Opo maneh panjenengan setiap malam Jumat ono akekah syukuran maneh omahe dadi syukuran munggah pangkat, syukuran anaknya lulus, mau coba janji, Masya Allah pasti min ashabil jannah. Wah bulan sepisan tok. Asal mati nggawa tauhid ya, wa mata muwahhida. Pasti panjenengan kabeh min ashabil jannah insyaallah.
Nanti di akhirat itu Kanjeng Nabi Muhammad sujud. Sujud suwi banget. Ora tangi-tangi. Sampai Allah perintah kon tangi. Irfa ya Muhammad. Tangi wis wis. Jaluk apa to awakmu ki? Jaluk apa? Kanjeng Nabi jaluk semua umat saya yang mati nggawa Islam husnul khotimah diampura dosane mlebu swarga kabeh. Ya, kata Allah, ya. Wabil khusus sing rajin ngaji teng Ahad Paing. Mlebu swarga kabeh. Ya Allah. Qara'na fid duha wala saufa yu'ti fasarra qulubana dzakal 'ata'u hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u nabiyyun hashimiyyun abtahiyyun syama'iluhu samahatu wal wafa'u. Saya membaca surat Wadduha. Kata ini kata penyair, namanya sahabat Hasan bin Thabit yang punya syair ini. Saya membaca surat Wadduha. Di dalam surat Wadduha ada ayat bunyinya, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Tuhanmu Muhammad, Gusti Allah lah, akan memberi kamu apa saja asal kamu ridho, sampai kamu senang, apa saja. Nah, hasyaka ya Rasul tardo wa fina man yu'adzabu wisa'u. Tidak mungkin panjenengan Rasulullah ridho, seneng, rela nek ono umatnya sing disiksa. Paham boten? Jadi maca surat Duha itu monggo dingengen wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Kanjeng Nabi njaluk apa wae dituruti karo Gusti Allah sampai Kanjeng Nabi puas ridho. Lan boten bakal ridho nek delok umate sing nggawa Islam husnul khotimah mlebu neraka. Insyaallah panjenengan sedaya bin ashabil jannah sedaya. Kanjeng Nabi mboten ridho nek delok majelis sing hadir majelis taklim paing minggu paing mlebu neraka, mboten bakal ridho Kanjeng Nabi. Ora tega, ora ridho, ora lega atine delok panjenengan mlebu neraka. Ngoten nggih. Jadi Maulid Nabi sebagai athrawatil ijtimaiyah wal hadariyah, sebagai kapital sosial dan kapital budaya harus dipertahankan. Bila perlu ditambah, lebih ditambah, dimajukan lagi. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad mempunyai otorita memberi syafaat. Percaya boten? Nek orang percaya, alhamdulillah ben aku tok sing syafaat. Alhamdulillah ben aku tok. Kalau Gus Miftah sing syafaat, nek orang percaya. Jadi orang percaya jarne mawon. Jarne mawon iki bahasa Jawa, jarne mawon. Biarkan aja. Karena yang percaya dengan syafaat Rasulullah pasti akan mendapat syafaat Rasulullah. Yang tidak percaya pasti mahrumun an syafaati. Tidak akan dapat pertolongan Rasulullah. Percaya betul? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ayat piro, surat opo, golek ono dhewe. Surat apa? An-Nisa, betul. Ayat, Masya Allah, murid luar biasa. Walau annahum idzalamu anfusahum. Orang yang banyak dosanya, seperti saya. Kulo mboten nuduh panjenengan, kulo. Orang yang banyak dosanya, seperti kulo, seperti saya. Datang kepadamu Muhammad ja'uka. Fastaghfarullah, lalu saya istighfar ningiringane nang sandinge Kanjeng Nabi. Wastaghfarulahumur rasul, dan Rasulullah pun ikut memintakan maghfirah kangge kula. Lawajadullaha tawwabar rahima, lamnya lam taukid, pasti Allah ngampuni dosane wong iku. Jadi panjenengan pergi ke Madinah, umrah atau haji, ziarah Kanjeng Nabi, istighfar nang sebelah Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi ikut dukung, ikut juga memintakan ampun kage panjenengan, pasti Allah ngepur dosa panjenengan. Walaupun gede-gede, seperti saya ahli pendosa saya ini. Tapi nek kalau haji kemarin saya dengan Gus Miftah di Madinah bareng mengadakan Maulid Nabi di Madinah. Sekarang sudah berubah. Dulu dilarang Maulid Nabi itu di sana. Kalau ketahuan tangkap.
yang punya hotel atau manajer hotel, kalau mengizinkan Maulid Nabi, tangkap. Sekarang mboten, saya ingin mboten. Bebas. Setelah putra mahkota Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz memberi kebebasan orang mau Maulid Nabi, mau ziarah kubur, mau tawasul dan sebagainya. Paham ya? Jadi Kanjeng Nabi niku punya hak otorita dari Allah memberi pertolongan kepada kita semua. Percaya mboten? Ono suku jenenge suku Mudor. Satu kecamatan lah. Gampangnya kecamatan. Jenenge suku Mudor. Semua mencaci maki Kanjeng Nabi. Semua. Muhammad Majnun. Muhammad Sahir, tukang santet. Muhammad Kahin, paranormal. Muhammad Syair, penyanyi. Quran maksudnya dianggapnya penyanyian atau mantra-mantra dukun maksudnya. Kanjeng Nabi lajeng mendoakan mereka. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, mudah-mudahan suku Mudor diberi tahun-tahun seperti tahun yang diberikan kepada Nabi Yusuf. Apa? Paceklik pitung. Kan zaman Nabi Yusuf kan ya? Zaman Yusuf paceklik pitung tahun. Betul Pak. Suku Mudor gak ada hujan, gak ada pangan, gandum, jagung, gak ada. Terpaksa datang ke Madinah rombongan. Dipimpin oleh kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Siapa? Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Mudor. Kanjeng Nabi kaget. Biasanya ramah, orang tamu ramah. Ini kan betul patek ramah. Ada apa? Karena biasanya caci maki sini mau ngebom apa? Ada apa kamu kesini? Jawabnya, Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina alal mahli. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handholil amiyyi wal ilhijil fasli. Fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lid dunya walil akhiril fasli. Lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzihu anna wasyafa'atu fil ahli. Ada apa Anda kesini? Atainaka litarhamana. Dengarkan. Kami datang kepada Muhammad agar engkau merahmati kami. Orang ini minta rahmat sama siapa? Sama Kanjeng Nabi. Kanjeng boten larang, boten larang. Oh, jangan jaluk rahmat karo aku, musyrik. Nek jaluk rahmat karo Gusti Allah, aja karo aku. Boten niku. Kami datang kepadamu 7 tahun enggak ada gandum minta tolong. Sudah 7 tahun enggak ada gandum. Kami datang kepadamu. Ibu-ibu yang sedang menyusui anak, tinggal anaknya. Karena tidak keluar air susunya. Pemuda yang kekar, lemah lunglai karena kelaparan. Tidak ada yang bisa kami makan, wala syai'a mimma ya'kulun nas siwal handol. Tidak bisa kami makan, yang bisa kami makan kecuali rumput di padang pasir. Oleh karena itu, engkau adalah harapan kami urusan dunia dan urusan agama. Syafaatmu kami tunggu, kami mohon pertolonganmu ya Muhammad. Kanjeng Nabi mboten larang, malah ndongaaken, Allahumma skihim ghaitham mughitha wa anzil alaihim minas samaa'i ma'am midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya adzabin wala hadmin wala halakin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudor, hujan bawa berkah dan rahmat, jangan hujan bawa malapetaka, banjir longsor. Mereka belum pulang, masih di Madinah, rombongan nih, di sana sudah hujan di Mudor. Percaya mboten? Itu berarti ngalem Kanjeng Nabi, muji-muji Rasulullah dan tawasul karo Kanjeng Nabi, itu namanya sunnah takririyah. Apa? Sunnah ada 3. Sabdanya Rasulullah sunnah qauliyah. Perilakunya, kelakuannya Rasulullah sunnah fi'liyah. Sing ngomong duduk Kanjeng Nabi, sing lakoni duduk Kanjeng Nabi, tapi oleh beliau dibenarkan sunnah takririyah. Ada yang tanya sama saya, kamu cerita gitu dari mana sih? Dari kitab Tarikh, saya bilang. Saya baca kitab Tarikh nggak ada tuh. Kitab Tarikhnya itu baca apa? Khulasatu Nuril Yakin. Yang nggak ada goblok. Kalau mau cerita seperti ini, tahu seperti ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh,
karangan Imam Ibnul Athir 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk karangan Abi Ja'far At-Tabari 10 jilid. Tarikh Hadal Islamiyah Profesor Dr. Ahmad Syalabi 9 jilid. Wong macane Khulasatu Nuril. Enggak ada cerita kayak gini, enggak ada. Paling ada cerita perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Nah, sekali lagi kesimpulannya bahwa budaya kita, culture kita, baca Maulid Nabi, teruskan ya. Teruskan ya, diperkuat, ditingkatkan. Bila perlu ngerti artinya, ada yang ustadz yang menerjemahkan bila perlu. Nah, dalam kesempatan Hari Santri ini, mari kita ingat sejarahnya Hari Santri. 17 Agustus 45, Bung Karno dan Pak Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Agustus, September, Oktober, ada berita bahwa sekutu Inggris akan kirim NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Arteko pasukan, tujuannya apa? Mencari orang-orang Belanda yang masih ada dalam tahanan bekas Jepang, yang dulu di penjara oleh Jepang, mau dicari terus bawa pulang lah. Tapi ternyata tidak itu tujuannya. Buktinya bawa senjata lengkap. Arep perang gitu, arep golek uang tahanan duduk, arep perang gitu. Maka Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Jenderal Sudirman berunding. Gimana ini? Ya kita lawan. Lawannya piye? Rakyat ngelawan, dikeroyok. Namanya intifadah bahasa Arabnya. Kayak orang anak Palestina dulu, pakai kerikil lempari tank baja itu namanya intifadah. Bukan perang, bukan. Kalau perang seimbang, ini sih enggak. Batu kerikil lempar, namanya intifadah bahasa Arabnya. Ngeroyok lah, keroyok. Oke, setuju dikeroyok. Tapi sing iso ngerahaken masyarakat supaya gelem ngeroyok iki sapa? Yang bisa mengerahkan masyarakat gelem ngeroyok nikahi sapa? Dipikir-pikir, Kiai Haji Hashim Asy'ari Tebuireng. Itu bisa itu menggerakkan masyarakat agar ngeroyok nikah. Akhirnya Bung Karno kirim utusan datang Tebuireng. Kiai, Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman bertanya niki, yang dijawab. Hukumnya dos pundi, hukumnya bagaimana membela tanah air. Hukumnya gimana membela tanah air? Bukan bela agama loh. Membela tanah air. Kiai Hashim Asy'ari ngumpulakan poro kiai. Dari Banten Kiai Abdurrahman Menes Pandeglang, dari Betawi Guru Marzuki Cipinang Muara, dari Pagentongan Bogor Kiai Haji Ajengan Falak, dari Cirebon Kiai Abbas Buntet, dari Semarang Kiai Ridwan, Lasem Mbah Masum, Kudus Raden Asnawi, Cepu Kiai Ihsan, Jember Kiai Mahfud Siddiq, Lombok Tengah Kiai Faisal, kumpul di Tebuireng tanggal 20 Oktober. 20. Diskusi 2 hari 2 malam, tanggal 22 Oktober keluarlah yang namanya Resolusi Jihad Hashim. Isinya apa isinya? Antara lain isinya, barang siap, bahasa Arab sih, barang siapa mati karena bela tanah air, mati syahid. Podo karo bela agama. Bela tanah air itu mati syahid. Pun, barang siapa berkhianat kepada tanah airnya, jadi cecungu ke Londo, jadi cecungu kayak Jepang, di antek Jepang, boleh dibunuh. Tapi Mbah Hashim tidak mengatakan kafir. Betul ngomong kafir. Tapi boleh dibunuh. Ada orang Islam kok, anteknya Belanda, anteknya Jepang, anteknya penjajah, bunuh. Tapi nggak mengatakan kafir, nggak. Paham betul? Nah, dengan resolusi jihad ini, datang pasukan nikah, di bawah komandan namanya Brigjen Malabi. Terjadi peperangan, mengambil markas komando di desa Siwalan Kerto, Waru. Yang mimpin perang komandannya dari Cirebon, hati-hati orang Cirebon, hati-hati. Kiai Abbas Buntet. Terus dari timur Kiai Wahab Hasbullah. Terjadi peperangan yang tidak seimbang. Korban banyak, puluhan ribu. Tapi mereka kalah. Hari pertama 10 November,
Hari pertama perang 10 November, mobilnya Brigjen Malabi meledak. Brigjen Malabi mati, ajudannya mati, supirnya mati. Sing masang bom bukan tentara, santri Tebuireng namanya, Harun namanya. Namanya siapa? Sayang Harun tidak lari, malah pengen delok kaya apa hasilnya. Dikira mercon. Dikira mercon. Harun pun gugur syahid. Malabi mati, ajudan mati, sopir mati, Harun pun syahid. Orang gelem layu, malah ingin pendelok kaya apa. Dikira petasan. Di polose Pak Santri gitu polose. Nah, ketika Presiden Jokowi kampanye presiden periode pertama, pidato, kalau saya menang akan ada hari santri. Menang ceritanya. Presiden Jokowi akan menentukan hari santri tanggal 1 Muharram. Tanggal 1 Muharram. Kulo menghadap, matur, Pak, kalau 1 Muharram itu sih hari internasional tahun baru Hijriah milik umat Islam seluruh dunia. Jadi nopo balik santri? Hari santri di mana peranan santri dan para kiai membela tanah air adalah 22 Oktober. Akhirnya Pak Jokowi perintah Menteri Agama Pak Lukman Saifuddin agar mengadakan diskusi atau FGD di Hotel Salak Bogor. Semua ormas diundang, semua ormas. Al-Irsyad, Nahdlatul Wathon, Matul Anwar, Syarikat Islam, PUI, semua diundang semua. Al-Irsyad semua datang. Narasumbernya 4 orang. Kulo, Profesor Izmadi Azra, almarhum, Dr. Idrus, Direktur Pesantren, dan Abdullah Syarwani, Dr. Abdullah Syarwani. Akhirnya keputusannya semua ormas Islam sepakat hari santri tanggal 22 Oktober. Jadi adanya hari santri itu adalah pemberian dari Pak Jokowi, tapi ya gimana-gimana yang mengusahakan termasuk saya yang mengusahakan. Ketika saya masih menjadi ketua umum, sekarang udah bodolan. Udah bodoh. Alhamdulillah. Ini apa artinya? Artinya saya dongengin apa ini? Ayo jiwa atau ruh, semangat, resolusi jihad tidak boleh luntur. Kita semua warga-warga NU atau santri-santri harus punya semangat, resolusi, yaitu apa? Membela tanah air. Bukan hanya membela agama, ayo membela Indonesia. Apa yang paling penting yang dibela apanya? Kalau keamanannya, pertahanannya, yang membela kewajibannya tentara. Kalau keamanan, kewajibannya polisi. Nah kita apa? Peran kita apa? Jaga budaya, jaga akhlak, jaga moral. Niku peran para kiai. Penting buatan? Penting buatan. Jadi dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Kita jaga budayanya, kita jaga akhlaknya, kita jaga seninya, kita jaga tradisinya. Gimana caranya agar generasi yang akan datang tetap bangga dengan budaya Indonesia. Jangan bangga dengan budaya Amerika. Arab Spring itu gara-garanya medsos, komunikasi sangat mudah. Alumni sing kuliah yang Amerika dan Eropa pulang ke Arab ingin seperti Eropa dan Amerika. Apa? Presiden 2 periode. Padahal tadinya orang Arab itu nggak pusing, nggak penting. Mau berapa periode terserah, asal bagus. Asal bagus, mau selama urip ya kena. Begitu mereka yang muda-muda pulang dari Amerika, pulang dari Eropa, ingin melakukan revolusi agar presiden dibatasi dengan 2 periode. Terjadi pertama kali kegoncangan, kerusuhan ditulis, presiden lari, kemudian pindah ke Mesir, presiden jungkel, jatuh, kemudian pindah ke Libya, Muammar Gaddafi ditembak di gorong-gorong air. Sekarang di Suriah masih belum selesai. Di Suriah itu ada Sunni, ada Syiah, ada ISIS, ada Al-Qaeda, ada Wahabi, ada Salafi, ada Jabhatun Nasrah, ada Hizbullah. Mereka masing-masing perang, masing-masing saling membunuh satu sama lain. Pengen Indonesia seperti itu? Ayo kita jaga budaya kita, moral kita, akhlak kita.
Ya Allah, paham betul? Ayah saya kiai ya, kiai Deso lah. Deso. Tahun 62 ada Cina di Kecamatan Jamblang, dari rumah saya 3 kilo lah. Ada Cina, entah gimana ceritanya, pembantunya mati lah. Pembantunya mati, dibunuh, piye lah. Santri-santri kempek itu saya. Bapak kan Ciwaringin, Balai Rantai, demo ke Jamblang itu. Ayah saya pidatonya gini pesannya. Silahkan demo, titip, gereja jangan ya. Gereja jangan. Itu rumahnya, tokonya Cina pecah kabeh, kecuali gereja. Hanya satu waktu itu. Waktu itu satu, ada gereja itu. Kecuali gereja, utuh. Itu pesan ayah saya kepada santri yang akan berangkat demo. Silahkan kamu buat apa saja, asal satu, gereja jangan diganggu. Itu akhlaknya para ulama, para kiai, menghormati perbedaan agama, toleransi perbedaan agama, sehingga waktu mangkel pun, waktu marah pun, tetap menghormati tempat ibadah mereka. Kita tidak boleh carpe diem semena-mena. Paham betul? Sayyidina Umar pernah pergi ke Palestina. Sampai di Palestina, waktu itu yang menguasai Palestina, wong Kristen. Wong Kristen. Sayyidina Umar jalan-jalan keliling. Masuk gereja, nembe wuro gereja kan. Di Mekah Madinah nggak ada gereja. Baru tahu ada gereja, masuk. Pas lagi delok-delok di dalam gereja, azan asar. Sayyidina Umar keluar dari gereja. Kata Severnusnya, pendetanya lah, romonya, sholat di sini saja dalam. Enggak. Di sini saja suci. Enggak. Saya sholat di luar. Kenapa? Khawatir, saya takut kalau nanti generasi Islam yang akan datang akan merebut gereja ini. Alasannya bekas sholatnya Umar. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai nanti umat Islam akan datang, merebut gereja, alasannya bekas sholatnya Umar. Maka saya sholat di luar. Itu akhlakul karimah. Ya Allah, paham betul? Kanjeng Nabi pun hubungan dengan gubernur Mesir, Muqawqis, yang agamanya Kristen Ortodok, sangat baik. Beliau pun kirim-kiriman surat, balas-balasan surat, dan beliau memberi hadiah, gubernur ini. Begitu Raja Ethiopia, yang beragama Ortodok juga, hubungan karo Kanjeng Nabi baik. Tapi kalau memusuhi Islam, ya baru Kanjeng Nabi siap-siap melawan. Ketika Kanjeng Nabi ketamunan orang Kristen Najran, Kanjeng Nabi bingung, piye yo? Baru kali ini ada tamu non muslim kan? Turun wahyu Muhammad, qul inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Muhammad katakan kepada mereka, ayo duduk ngomong-ngomong yuk, diskusi yuk. Mbuh aku, mbuh awakmu sing bener, coba. Enggak, kamu kafir, neraka goblok. Enggak gitu, enggak. La'alli, menolak itu menowo. La'alli au iyyakum, aku atau kamu, ala hudan, yang benar, au fi dhalabin, atau yang sesat. Gitu, cara ada menerima tamu, ada bergaul dengan non-muslim, dengan orang yang beda agama, tetap kita harus menghormati. Gitu ya. Alhamdulillah pengajian semena kata ini nek bubar aman tertib, mboten wonten kerusuhan. Sholawatan kalau Habib Syekh piro 20.000 bubar, tidak ada pot bunga yang pecah satupun. Tapi nek sepak bola terus berarti bangsa Indonesia ini belum layak main sepak bola, belum pantas. Oh, sepak bola tuh hiburan. Hiburan, nonton sepak bola itu hiburan. Kok malah tragedi yang terjadi. Nah, hiburan, ayo seneng-seneng nonton sepak bola. Bodoh kalau nonton apa lah. Bodoh nonton dangdut, nonton apa, hiburan. Nonton sepak bola, kok malah rusuh. Nah, ini apa? Karena budaya kita sangat rentan, sangat tipis budaya kita ini. Sehingga apapun dilakukan nuruti hawa nafsu. Syukron wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.